Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik. Nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudne piye. Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setona ala kulli syai'. Kok kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat. Dibodoni uang ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusekno maksiat itu kontetan apa kosong kan ora, kon istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek saya. Malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong juga ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketemu. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh iki. Dhewe ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho tenan. Ki mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Jadi itu Kanjeng Nabi carane wiridan satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Mergo niki tak bari pas magrib. Itu magrib iku wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf Rian gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak mencukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup ini benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokolki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan. Pokoknya ada dokol di pulau nu mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 dua riyah mau. Iku mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napasnya uang orang umat tahu uang semua. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawasi aku ilmu uang. Pokoknya, ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, kimis baru aturi. Kalau masalah fikih, yang memang harus dikaji oleh GN, kiai sing biasa batul masalah. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu bukti kalau pensiun. Nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira? Rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100.
Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan iku wis tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan. Tak jotos ping 3 kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kalau Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, kalau Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dewe ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini gue ngomong benar. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia mayusidu ikut manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamat tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik. Malaikat ora gak pati tenan, manusa diangkat dadi apa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau balik balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang harus meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang ini. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngertakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karep dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara dadi pangeran ngene, lha jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku bokon jawab mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi ada takholqihi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya alhamdulillah. Apa? Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar tuh karir politik presiden kuwi akeh. Dadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Dadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mau cintaan bandeng, mau kelainan, tak mau pangeran. Butuh desain khusus. Ya itu ya ada dan apa?
Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper. Cara mangan ya tisu, jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godho manusa. Nah, godho terus nyesat. Dari wong sufi mau sing wong ilmu, mau buat setan. Setan itu sapa kok mbok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyesatmu, angger godho iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif kudu borong ana tenan ben tahun baru ku kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu rumit, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki dari sendiri, kok disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karpe setan, nak apik karpe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak pola. Wah, Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan Allah ngarep elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngono kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani, lha urusane dunya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Ya germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke maksud Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono ndarane Allah akbar apa sing Maha besar. Ora koyo kuwe setan maha besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idune kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mindilu hadidar. Cara kula nggih kadu. Sak kula anggap setan ku kadu. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digodho setan. Gitu. Wala anta ya Rasul, engkau juga digodho setan. Iya, tapi ning ngarepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nah. Iya to kayak bicara oh hadis lu. Iya, tapi ning ngarepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi gue udah nyesal. Gus sama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus. Rada dua ya iskal dibujuk judes ya napa? Iskal ambek kanca dinten ya iskal. Nak manusia penggaweane napa? Kalau Gunung Merapi yo iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong lah ta mopo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Sidijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai.
Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan, awas godane setan, wong alime kadang keribu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keribu. Nanti lama-lama jadi setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh, nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Jadi setan itu menangan, Pak. Kenapa?